Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli wa sahbi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Wening Hartati selaku dosen pengampu psikologi abnormal serta teman-teman tercinta, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam serta kesehatan sehingga kita bisa melakukan presentasi pada pagi ini. Tak lupa kita sampaikan selawat dan salam kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Pada pagi ini, tepatnya pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021, kita akan bersama-sama melaksanakan kegiatan diskusi yang mengangkat tema stres akut dan stres pasca trauma, serta stres dan kesehatan fisik atau bisa disebut psikosomatis. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu rekan dari kelompok 2, yaitu Isi Fitri Karimah, Zahra Firdaus, Rosdiana Safitri sebagai pemateri, dan saya Irfan Rabuh Hakim sebagai moderator. Kemudian langsung dilanjutkan pemaparan materi pada subbab yang pertama. Subbab yang pertama adalah stres akut dan stres pasca trauma. Stres akut atau acute stress disorder atau bisa disingkat ASD. Gangguan stres akut adalah suatu gangguan mental yang dipicu oleh peristiwa-peristiwa traumatis yang pernah dihadapkan, dialami, atau disaksikan. Tanda dan gejala stres akut berdasarkan diagnostik dan statistical manual of mental disorder edisi kelima. Kriteria pertama, pemaparan terhadap ancaman kematian atau kematian, cedera yang serius, atau pelecehan seksual melalui suatu yang telah ditentukan oleh disorder edisi kelima. Kemudian kriteria kedua, terdapat 5 kategori. Yang pertama gangguan, yang kedua suasana hati negatif, yang ketiga disosiasi, yang keempat penginderaan, yang kelima stimulasi tubuh atau arousal yang muncul atau menjadi lebih buruk setelah kejadian-kejadian traumatis yang telah terjadi. Selanjutnya, tanda dan gejala stres akut menurut DSM-5 kriteria yang ketiga. Berdasarkan kriteria ketiga, durasi dari gejala-gejala yang dialami ada dalam rentang waktu 3 hari sampai 1 bulan setelah pemaparan kejadian-kejadian traumatis tersebut. Kriteria yang keempat yaitu gejala-gejala yang dialami menyebabkan gangguan yang signifikan pada kehidupan sosial maupun aspek-aspek kehidupan individu yang penting lainnya. Tanda dan gejala stres akut yang terakhir menurut DSM-5 yaitu kriteria kelima. Berdasarkan kriteria ini, gejala-gejala yang dialami tidak dapat dikaitkan dengan efek fisiologis dari suatu yaya tertentu atau kondisi medis tertentu, serta tidak diakibatkan oleh gangguan psikosis singkat. Kemudian ada penyebab gangguan stres akut. Acute stress disorder dapat terjadi jika seseorang tersebut mengalami, menyaksikan, atau menghadapi suatu kejadian traumatis. Peristiwa tersebut itu menciptakan perasaan putus asa, ketakutan, atau rasa ngeri yang intens. Lalu ada diagnosis gangguan stres akut menurut PPDGJ-3. Yang pertama yaitu harus ada kaitan waktu yang jelas antara terjadinya pengalaman stres tersebut dengan onset dari gejala tersebut. Yang kedua, selain itu ditemukan gejala-gejala lainnya. 3. Diagnosis ini tidak boleh digunakan untuk keadaan kambuh mendadak dari individu. 4. Keterangan individual dan kemampuan penyesuaian diri. Cara mengatasi stres akut. Sebenarnya, peristiwa atau kejadian traumatis bukanlah suatu kejadian yang dapat diprediksi. Dapat terjadi di berbagai lokasi dan waktu serta dialami banyak orang. Penata laksanaan untuk mengatasi stres akut. Pertama, dengan terapi farmakologi. Kedua, dengan psikoterapi melalui pendekatan perilaku.
pendekatan kognitif, dan metode coping stres. B. Stres pasca trauma. Post-traumatic stress disorder atau PTSD atau disebut juga stres pasca trauma adalah gangguan mental yang dapat berkembang setelah seseorang mengalami atau menyaksikan kejadian traumatis seperti kekerasan seksual, peperangan, kecelakaan lalu lintas, atau kejadian-kejadian lain yang dapat mengancam kehidupan seseorang. Selanjutnya ada gejala stres pasca trauma. Nah, perlu diketahui bahwa ada kriteria khusus yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang mengalami PTSD. Sehingga tidak semua orang yang pernah mengalami kejadian traumatis, kemudian ia teringat kejadian traumatis tersebut secara berulang-ulang, merasakan kilas balik dari kejadian traumatis yang pernah dialaminya, itu bisa dikatakan bahwa ia mengalami PTSD atau sebagai penderita PTSD. Jadi gejala PTSD itu muncul beberapa bulan atau tahun setelah seseorang mengalami kejadian traumatis dan dapat muncul kembali ketika ada sesuatu yang mengingatkan penderitanya akan kejadian traumatis di masa lalunya. Nah, berdasarkan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, edisi kelima, dari individu yang mengalami PTSD adalah yang pertama sebagai sumber penyebabnya, seseorang itu pernah mengalami kecelakaan atau pernah terancam mati, mengalami cedera atau kekerasan seksual, baik secara langsung atau pernah menyaksikannya. Jadi, sebagai sumber penyebabnya, ini seseorang pernah menyaksikan atau mengalami secara langsung peristiwa traumatis tersebut. Bisa peristiwa tadi ya, bencana alam, kekerasan seksual, kecelakaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mengalami kejadian traumatis yang diulang-ulang. Jadi kejadian traumatis yang pernah dialami ini diingat kembali, teringat kembali, lewat mimpi buruk misalnya, kemudian merasakan kilas balik, muncul pikiran ketakutan, pemikiran yang mengganggu mengenai kejadian traumatis tersebut, dan gangguan emosional yang terlihat jelas saat dipaparkan dengan pengingat-pengingat akan kejadian traumatis. Contohnya, marah saat diperlihatkan dengan barang-barang yang menyangkut kejadian traumatis dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, penghindaran, yaitu menghindar dari segala sesuatu yang mengingatkannya dengan kejadian traumatis. Jadi orang ini tidak mau membicarakan tentang kejadian traumatis yang pernah dialaminya. Kemudian menjauh dari apa-apa yang membuatnya mengingat kejadian traumatis. Kemudian yang keempat yaitu perubahan kognisi dan suasana hati yang menjadi negatif, di mana seseorang ini memiliki pikiran dan perasaan negatif akibat trauma yang pernah dialaminya. Nah, di mana seorang ini mengalami 2 atau lebih dari gejala yang mempengaruhi mood dan pemikiran. Contohnya, seorang ini marah-marah, merasakan penyesalan, takut, malu yang berkepanjangan. Kemudian yang 5 yaitu stimulus panca indera yang berlebihan atau hyperarousal, yaitu seorang ini menjadi reaktif, atau perubahan gairah dan reaktivitas. Peristiwa traumatis mengejutkan, mengancam kehidupan atau sangat menegangkan yang menjelaskan mengapa orang bereaksi berbeda terhadap situasi tertentu. Atau orang lain ini setelah mengalami peristiwa traumatis ini mudah tersinggung atau agresi, sulit berkonsentrasi, atau kena gangguan tidur, masalah tidur, yang merupakan reaksi umum yang ditunjukkan orang setelah mengalami kejadian traumatis. Kemudian ada gejala PTSD yang terjadi pada anak-anak dan remaja. Untuk gejala khusus anak umur 6-11 tahun itu ada penarikan diri yang ekstrem, perilaku yang mengganggu orang lain, ketidakmampuan untuk fokus, perilaku yang menampilkan sikap di bawah usia perkembangan individu atau perilaku regresif, mimpi buruk, gangguan tidur, ketakutan yang tidak rasional, mudah marah, menolak untuk ke sekolah, ekspresi-ekspresi kemarahan, berkelahi, komplain sakit fisik tanpa adanya penjelasan medis atau psikosomatik, depresi, rasa cemas atau bersalah, mati rasa secara emosional. Dari ke-15 itu merupakan gejala khusus PTSD pada anak usia 6-11 tahun. Kemudian gejala PTSD
pada anak usia kurang dari 6 tahun atau lebih muda dari 6 tahun, reaksi akan trauma dapat meliputi perilaku yang menampilkan sikap di bawah usia perkembangan individu atau perilaku regresif, takut berpisah dengan orang tua, menangis atau merengek-rengek, tidak dapat bergerak atau menjadi kaku, melakukan gerakan yang tidak memiliki tujuan, kemudian gemetaran, ekspresi wajah yang ketakutan, serta menempel pada orang lain secara berlebihan atau excessive clinging. Faktor fisik dan genetik penyebab PTSD. Beberapa faktor fisik dan genetik juga berperan dalam meningkatkan risiko seseorang terkena gangguan kecemasan ini. Gangguan kecemasan, depresi, dan PTSD salah satunya. Nah, yang pertama yaitu dilihat dari struktur otaknya. Scan otak telah menunjukkan bahwa hipokampus terlihat berbeda pada orang yang memiliki PTSD. Nah, hipokampus ini merupakan bagian otak yang bertugas untuk memori dan emosi. Yang mana hipokampus pada orang yang mengalami PTSD itu memiliki ukuran yang lebih kecil. Hal ini dapat menyebabkan malfungsi pada hipokampus, di mana proses yang terjadi pada otak bagian ini tidak dapat berjalan normal, sehingga rasa cemas dan depresi tidak berkurang. Kemudian, yang kedua, respon terhadap stres, di mana kadar hormon yang biasanya diproduksi pada situasi fight or flight terlihat berbeda pada penderita PTSD. Kemudian, jenis kelamin. Nah, menurut penelitian, meskipun pria lebih cenderung mengalami kekerasan, wanita ini memiliki risiko yang paling tinggi atau lebih rentan terkena PTSD. Cara mengatasi stres pasca trauma. A, yaitu psikoterapi. Psikoterapi ini meliputi terapi kognitif, terapi pemaparan, pemrosesan ulang, dan desensitisasi pergerakan mata, terapi perilaku kognitif. Yang B, ada medikasi. Medikasi ini yaitu pemberian obat anti kecemasan dan antidepresan. Materi yang kedua yaitu stres dan kesehatan fisik atau psikosomatis. Stres. Stres adalah cara tubuh merespon perubahan tertentu yang dianggap sebagai bahaya, ancaman, atau tekanan. Tanda dan gejala stres secara umum. Yang pertama, selalu gelisah. Yang kedua, mudah marah atau uring-uringan. Yang ketiga, sering murung. Yang keempat, tidak mampu merasa rileks. Yang kelima, merasa rendah diri. Yang keenam, merasa kesepian dan tidak berguna. Yang ketujuh, menghindari orang lain. Yang kedelapan, terus merasa cemas. Ciri-ciri stres yang umum berdampak pada kesehatan fisik atau psikosomatis adalah penurunan daya tahan tubuh, nyeri dada, peningkatan detak jantung, nyeri otot, nyeri sendi, tubuh lemas, lesuh lunglai, gangguan pencernaan, insomnia atau sulit tidur, sering mengalami pilek, mulut yang kering, kesulitan menelan, tidak memiliki gairah seks, tangan dan kaki berkeringat, serta sakit kepala. Gejala stres yang berdampak pada kemampuan kognitif umumnya meliputi sering lupa, tidak bisa berkonsentrasi, merasa pesimis, selalu memandang sesuatu dari sisi negatif, tidak bisa mengambil keputusan dengan baik. Mungkin saja ada tanda dan gejala stres yang tidak disebutkan. Bila Anda memiliki kekhawatiran akan gejala tertentu yang mendera Anda, konsultasikanlah dengan dokter. Penyebab stres. Penyebab utama dari munculnya stres adalah respon alami tubuh yang dikenal sebagai fight or flight respon alias respons melawan atau lari. Pemicu dapat berasal dari faktor luar maupun dari dalam tubuh dan pikiran sendiri. Faktor lingkungan yang dapat meningkatkan risiko stres. Pertama, beban pekerjaan. Kedua, tidak memiliki pekerjaan. Ketiga, merawat orang yang sakit kronis. Keempat, kehilangan orang yang dicintai. Kelima, ada perceraian.
Keenam, masalah keuangan atau kondisi perekonomian. Ketujuh, masalah emosional, misalnya tidak percaya diri. Kedelapan, ada kejadian traumatis. Kesembilan, akan menikah. Kesepuluh, masalah pendidikan. Faktor internal yang dapat menyebabkan stres, yang pertama ketakutan dan kekhawatiran, yang kedua persepsi yang negatif, yang ketiga ekspektasi yang berlebihan, yang keempat ketidakmampuan mengontrol emosi. Diagnosis stres. Dokter umum menentukan diagnosis stres berdasarkan tanya jawab dan wawancara dengan penderita. Bila dirasa perlu, Anda juga bisa dirujuk untuk menemui dokter gangguan jiwa atau psikolog. Dengan ini, diagnosis yang akurat bisa Anda dapatkan melalui tanya jawab atau wawancara tersebut. Cara mengobati stres. Cara yang pertama atau yang utama untuk menghilangkan stres yaitu dengan menyelesaikan masalah yang menjadi pemicu. Kemudian cara mengatasi stres, yang pertama melakukan relaksasi seperti meditasi, yoga, dan latihan pernafasan. Yang kedua meluangkan waktu untuk berkumpul dengan teman dan keluarga. Yang ketiga menerapkan jadwal makan yang teratur. Yang keempat melatih diri untuk selalu berpikir positif. Yang kelima tidur dengan jadwal teratur dan durasi yang cukup. Yang keenam melakukan hobi. Adapun beberapa penyakit yang mungkin muncul sebagai dampak stres kronis di antara lain 1. Masalah mental, 2. Penyakit kardiovaskular, yang ketiga kelebihan berat badan atau obesitas, yang keempat gangguan menstruasi, yang kelima rambut rontok, yang keenam penyakit kulit, dan yang ketujuh gangguan pencernaan. Sekian dari presentasi kelompok 2. Bila ada pengucapan salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.